bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia ini diberikan oleh Allah hidup dan mati. Untuk apa tujuan Allah menghidupkan kita? Untuk apa Allah mematikan kita? Dalam Quran surat Tabarak Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup ini untuk menguji kita semua. Yang namanya manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak? Betul tak? Diuji oleh Allah. Lalu untuk apa? Untuk siapa yang berbuat baik dalam kehidupannya tersebut. Apakah tujuan hidupnya? Apakah hanya untuk makan dan minum? Apakah hanya untuk ini dan itu? Tidak. Allah ciptakan kita untuk menguji kita, siapakah yang lebih baik amal perbuatan kita. Maka apabila perbuatan kita baik, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang bahagia. Makanya orang yang beriman itu, kata Nabi, sangat mengagumkan. Sangat mengagumkan orang yang beriman itu apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar, itu baik baginya. Apabila dia diberikan nikmat, bersyukur, itu baik baginya. Makanya tidak ada yang tidak baik bagi kita. Diberikan oleh Allah nikmat, kita bersyukur, itu baik. Maka pergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa nikmat tersebut? Diberikan rezeki oleh Allah, diberikan harta oleh Allah, maka pergunakan harta tersebut untuk di jalan Allah, untuk membantu saudara-saudara kita. Jangan menjadi orang-orang yang bakhil, jangan menjadi orang-orang yang kikir, sehingga harta yang kita miliki akan menjerumuskan kita. Maka pergunakan harta tersebut. Makanya penyakit yang lebih berbahaya itu bukan penyakit corona. Yang lebih berbahaya itu adalah penyakit wa ayyudain adawa'u minal bukhl. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya terkecuali penyakit getah basah. Penyakit bakhil, penyakit kikir, itulah penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit-penyakit yang lainnya. Maka kita apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pergunakan nikmat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat kepada kita. Makanya Pak Efriansa almarhum ini punya anak tak? Belum punya anak, belum. Oh, masih bujangan. Maka kewajiban kita sebagai keluarga, sebagai saudara, maka doakan saudara kita. Karena apa? Karena kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwis. Keadaan mayat di dalam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam, meminta tolong. Meminta tolong kepada siapa? Meminta tolong kepada anak-anaknya kalau dia ada anaknya. Meminta tolong kepada ibunya kalau dia ada ibunya. Meminta tolong kepada ayahnya kalau dia ada ayahnya. Meminta tolong kepada istrinya kalau dia ada istrinya. Dengan apa? Dengan doa dan sedekah. Maka itu akan meringankan apabila si mayat disiksa di dalam kubur. Makanya kita sebagai anak,
tetap mempunyai kewajiban kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ada kewajiban walaupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu tetap kita harus berbakti. Bagaimana berbaktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, karena pada saat itu ada seorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, orang tuaku sudah meninggal dunia atau salah satunya sudah meninggal dunia, apakah masih bisa berbakti kepadanya?" Dijawab oleh Rasul, "Bisa." Maka kata Rasul, "Hendaklah engkau menyolatkannya, hendaklah engkau membacakan istighfar untuknya, hendaklah engkau menjalankan wasiat untuknya, hendaklah engkau hubungkan kekerabatan, hendaklah engkau hormati teman-teman ayahmu, hormati teman-teman ibumu." Itu cara berbakti sebagai anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Bacakan istighfar untuknya, jalankan wasiatnya kalau memang ada wasiat. Kemudian hubungkan kekerabatan, jangan putuskan saudara. Itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Hormati teman-teman ayahmu, hormati teman-teman ibumu. Siapa teman ayah kita? Siapa teman ibu kita? Hormati. Itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Siapapun pasti punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Kalau tidak ada yang punya orang tua, berarti itu adalah anaknya dari batu. Maka mudah-mudahan almarhum ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting kita-kita yang masih hidup ini, bagaimana cara kita agar kita benar-benar istiqomah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau sudah lanjut usia, pasti kita akan berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun," dalam surah Yasin. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, niscaya ia akan aku kembalikan ke asal kejadiannya. Jadi ada orang tua sudah akan dikembalikan ke asal kejadiannya. Dulu matanya tidak dapat melihat, kemudian dia tidak akan melihat kembali kalau sudah tua. Pendengarannya sudah berkurang, penciumannya sudah kurang, dikembalikan ke asal kejadiannya. Mudah-mudahan ini sebagai iktibar, sebagai pelajaran bagi kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.